Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kami masih membahas mengenai jelang laga Timnas Indonesia melawan Bahrain besok. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom langsung dari Mekah, Arab Saudi, Andre Rosiade, mertua dari Pratama Arhan. Selamat malam, Bang Andre. Selamat malam Tasya. Iya, Bang Andre, setelah kalah melawan Australia kemarin, sempat kontakkah dengan Pratama Arhan? Kira-kira mungkin bisa dibagi cerita apa dan bagaimana kondisi mental para pemain setelah melawan Australia? Kalau saya kontaknya langsung Pak Erick Thohir, Mbak Tasya. Iya. Saya menyampaikan berapa masukan kepada Pak Erick dan alhamdulillah sudah direspon. Tadi Pak Marji kan sudah menyampaikan, sudah ada pertemuan, konsolidasi, segala hal. Karena saya banyak mendapat masukan-masukan dan tentu sebagai teman yang baik, saya harus menyampaikan langsung kepada Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI supaya bisa melakukan evaluasi yang terbaik sehingga hasil harapan kita besok Indonesia bisa meraih 3 poin. Karena kalau kita tidak meraih 3 poin, apalagi kita kalah, ya tentu kita ucapkan selamat tinggal Piala Dunia tahun 2026. Jadi sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai pendukung timnas, saya langsung bicara dengan Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan masukan-masukan. Langsung bicara dengan Exco PSSI, Arya Sinulinga untuk menyampaikan masukan-masukan. Apa respon mereka, Bang Andre? Ya Pak Erick, Bang Arya, dan yang lain-lain sangat merespon dengan baik dan saya lihat sudah ada perbaikan-perbaikan ya saya sampaikan lah bagaimana misalnya contoh kenapa kita banyak hal lah yang nggak etis saya sampaikan secara di ruang publik ya. Oke. Ya tapi saya sudah sampaikan dan itu menjadi bahan evaluasi. Kalau saya sampaikan nanti viral lagi di TikTok nanti. Nggak baik sebelum pertandingan. Bang Andre, pertanyaan saya tadi apakah Bang Andre sempat kontak dengan Pratama Arhan? Oh iya, saya sempat kontak sebelum dan sesudah pertandingan. Saya sempat kontak. Saya sempat teleponan. Mungkin ada cerita dari Arhan tentang bagaimana kondisi mental para pemain, Bang Andre? Ya kalau kondisi ya semua ingin menang ya. Ya termasuk setelah kalah lawan Australia, tentu pemain timnas seperti disampaikan Pak Marji tetap ingin punya semangat meraih kemenangan lawan Bahrain. Apalagi mereka berjuang sudah sejauh ini kan. Ya, apalagi Arhan dan teman-teman ya berjuang dari nol, dari bawah sehingga timnas Indonesia ini menarik ya. Punya potensi sehingga menarik bagi pemain-pemain diaspora untuk mau dinaturalisasi. Itu juga jangan dilupakan sejarah itu. Kalau tidak ada perjuangan Arhan, Asnawi, Witan, Rizky Ridho, dan lain-lain ya, Ricky Kabuaya, Egy Maulana Fikri, timnas Indonesia ini tidak sejauh ini dan tidak semenarik ini sehingga menyebabkan timnas ini punya daya tarik dan akhirnya banyak pemain diaspora yang ingin dinaturalisasi. Kadang supporter dan netizen Indonesia kadang suka lupa sama sejarah itu saja sih. Bang Andre, ini artinya Anda cukup kecewa ya dengan komposisi pemain Patrick Kluivert? Enggak, saya tidak kecewa, itu hak pelatih. Yang saya kritik ya setelah pertandingan ya. Saya ini menonton pertandingan itu di jalan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Saya tidak pernah mengkritik sebelum pertandingan karena menurut saya hak prerogatif pelatih lah untuk menunjuk pemain siapa yang diturunkan. Tapi setelah menonton melakukan evaluasi ya tentu saya kritik. Misal contoh ya kita punya banyak squad di tim di lini tengah. Ada Ivar, ada Joy Palopesi. Kenapa Nathan harus dipaksakan main? Apalagi faktanya gol pertama dan gol ketiga Australia terhadap Indonesia itu pelanggaran Nathan dan juga yang gol ketiga itu Nathan tidak cukup mengcover sehingga terjadi gol ketiga. Itu saya kritik. Iya. Jadi Nathan harusnya tidak main ya kalau menurut Anda, Bang Andre? Saya tidak melarang Patrick, itu hak prerogatif pelatih ya. Saya kritik setelah pertandingan, setelah melihat ternyata performansnya nggak baik gitu loh. Menyebabkan gol pertama dan gol ketiga. Lalu saya mengkritik Mes. Ya kita tahu ya selama ini Indonesia tidak pernah bermain dengan pertahanan yang begitu tinggi gitu loh. Garis pertahanan begitu tinggi. Nah Patrick Kluivert memainkan garis pertahanan begitu tinggi di mana kita lihat sejarahnya
Jay Idzes tidak pernah memainkan itu di Venezia. Lalu Mes tidak pernah bermain dengan 3 back di belakang di 20. Lalu Verdong juga selama ini di klubnya bermain sebagai fullback, nggak pernah memain 3. Nah, Iya, Kluivert memainkan itu sehingga Mes ketinggalan. iya. Dan 3 Mes dan Jay kan tidak punya kecepatan seperti Rizky Ridho. Akhirnya menyebabkan terjadi lagi gol demi gol. Itu yang saya kritik gitu Oke. loh. Jadi saya tidak pernah mengkritik susunan pemain sebelum diumumkan. Oke, kira-kira Sebelum kritik dan masukan pertandingan. Anda kepada Ketua Umum PSSI, ke Bang Arya Sinulinga, itu kira-kira akan disampaikan dan didengar tidak ya, Bang Andre, oleh tim Saya rasa kepelatihan? sudah dieksekusi oleh Pak Erik ya, Oke. masukan saya, dan eksekusi itu saat ini kan sudah dijabarkan oleh Pak Marji sebelumnya. Sudah ada pertemuan, sudah ada konsolidasi. Kan kalau Mbak Tasya dengar, Pak Marji kan berulang-ulang kali, kita sudah solid, kita sudah ini gitu loh. Iya. Dengar nggak tadi kan? Nah itu bagian dari masukan saya yang lalu PSSI melakukan pertemuan-pertemuan itu. Kan saya banyak mendengarkan cerita di dalam yang menurut saya tidak etis saya ungkap, kecuali nanti pelatihnya sudah ganti, nanti saya baru ungkap gitu loh. Karena pelatih sekarang masih Patrick ya, tentu saya tidak ingin menimbulkan kekisruhan ya. Oke. Kita harus mendukung pilihan PSSI, ini perjuangan bangsa Indonesia, ini perjuangan rakyat Indonesia ingin mimpinya lolos timnas. Kita boleh beda pendapat, tapi siapapun juga yang cinta timnas Indonesia, yang cinta merah putih harus memberikan dukungan penuh kepada timnas. Baik. Nah, kalau hasilnya nanti lain, tentu harus dilakukan evaluasi, gitu loh. Baik. Karena kita sekali lagi, saya satu hal saja, pilihan pergantian STY kepada Kluivert itu ada pilihan yang penuh risiko. Iya. Dan pilihan ini tidak membutuhkan proses, tapi membutuhkan hasil. Itu yang diingat ya oleh rakyat Indonesia. Karena proses itu kalau kita masih uji coba. Dan Pak Erik mengganti Patrick Kluivert itu ada waktu 3 bulan untuk Patrick menyiapkan tim. Iya ya. Beliau bisa menonton video-video pertandingan Indonesia supaya tahu, lalu beliau bisa menyaksikan langsung pemain-pemain kita ya, sehingga beliau bisa mempersiapkan. Oke. Punya waktu yang luas 3 bulan. Iya. Ya kalau soal pertemuan 2 hari 3 hari memang seluruh pelatih timnas memang begitu, sedunia juga mengalami kesulitan seperti itu. Iya. Oke. Jadi Jadi harapannya menurut saya memang itu tidak ada alasan. baik, Bang Andre, jadi Anda berharapnya besok ketika melawan Bahrain ada perubahan yang cukup signifikan dong ya, setelah menerima kritik dan masukan termasuk dari publik dan masyarakat juga tentang bagaimana performa timnas. Ya harusnya Patrick Kluivert setelah menerima kritik yang begitu deras ya dari penonton Indonesia yang sangat-sangat kecewa ya terhadap hasil 5-1 itu ya harusnya melakukan pembenahan besar-besaran, dan saya dengar dari internal PSSI pembenahan itu sudah dilakukan. Oke. Ya mudah-mudahan hasilnya maksimal ya, kita bisa raih 3 poin, kita bisa menjaga asa ke Piala Dunia. Oke. Tapi kalau gagal ya tentu PSSI harus melakukan evaluasi. Tidak ada salahnya melakukan evaluasi kan. Apalagi kan pelatih kita yang bayar, gitu loh. Iya, Bang Andre, terakhir sebagai orang tua, apa harapan Anda untuk timnas, termasuk juga untuk pesan para supporter yang kemarin kecewa dengan kekalahan melawan Australia? Ya, apapun hasil timnas, menang atau kalah, kita sebagai pecinta timnas, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap mendukung dan memberikan kepercayaan kepada timnas kita. Jadi kalau kita kalah, ya kita tetap harus dukung. Kalah menang itu dalam pertandingan itu hal yang biasa. Kita boleh kecewa, kita boleh sedih, tapi supporter Indonesia tetap harus mencintai timnas Indonesia. Jadi apapun hasilnya besok, ya kita tetap harus mendukung timnas Garuda kita. Tapi hasil kalau memang hasilnya jelek, tentu harus ada evaluasi. Oke, baik. Itu loh Mbak. Baik. Tapi sekali lagi timnas kita harus kita tetap dukung. Ya, pelatih boleh berganti, tapi timnas Indonesia tetap harus di hati. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Dan satu hal lagi yang paling penting. Iya. Ya, mengkritik boleh, ya, tapi mari kita secara rasional. Kadang
di Indonesia ini kalau mengkritik itu bukan dikritik ya, tapi dibully, dicaci, kalau bisa 7 hari 7 malam, gitu loh. Saya masih ingat bagaimana Hernando melakukan kesalahan di timnas waktu lawan apa ya? Waktu itu Hernando lawan Irak atau lawan apa? Itu Hernando itu dibully habis-habisan. Padahal Hernando itu pahlawan kita, ya, punya pengalaman menahan penalti berkali-kali, punya sejarah dan kontribusi menyelamatkan timnas Indonesia berkali-kali. Salah sekali langsung dibully berkali-kali. Itulah kadang resiko pemain timnas kalau dari lokal, gitu loh. Tapi kalau timnas naturalisasi kadang salah masih aman. Itulah penyakit netizen kita. Kadang saya ingin mengkritik, kita harus rasional juga, gitu loh. Tanpa Hernando tim ini tidak sampai sekarang ke posisi sekarang. Karena Hernando lah Martin Pas dan Emil tertarik bergabung di timnas kita. Jangan lupakan sejarah, gitu loh. Baik. Itu Bang saja Andre, yang ingin sampaikan. Kritik membangun untuk kita semua. Iya, baik. Mungkin titip doa dari Mekah supaya timnas besok menang melawan Bahrain, Bang Andre. Seluruh rakyat Indonesia yang sekarang ada itikaf di Masjidil Haram pasti mendoakan timnas kita untuk menang 3 poin dan lolos Piala Dunia. Amin. Karena ini mimpi kita bersama. Iya, baik. Terima kasih Bang Andre Rosiade untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan masih membahas tentang laga timnas Indonesia melawan Bahrain besok bersama dengan jurnalis Kompas Firzi Idris. Sesaat lagi.